Pak menyempit begitu, sudah tidak elastis lagi, sudah cacat lagi, sudah. Pokoknya operasionalnya itu berbahaya. Enak Pak, jujur saja enak betul. Habis pokoknya sudah kalau habis copot tuh enaknya. Iya. Serasa dunia milik. Enak betul Pak, sembuh itu. Makanya terserah orang mau beli ambil apa. Saya sudah ambil operasi saya Pak. Iya. Saya sudah saya cek itu sudahlah profesional saja. Nah ketemulah YouTube-nya Pak Kamran. Kayaknya mantap ini. Saya berani pertama kan. Yang saya bilang sama kita juga. Nah mungkin orangnya datang bawa obatnya. Kalau obatnya tidak terbukti mau diantam orang di kampung orang ini. Betul lah. Betul Pak? Nekat saya namanya. Kecuali dia kirim-kirim obat saja Pak, itu masih ragu kita. 90% saya masih ragu. Dia ada pengalaman soalnya kan. Iya, saya pengalaman Pak. Saya pernah beli obat sampai 4 juta lebih itu Pak. Cuma kirim tapi orangnya tidak datang. Pak Kamran berani. Dia datang, dia ngatasi. Dia layani kita. Dan bodohnya lagi orang minta beli obat. Kok semua dilayani? Orangnya datang masa pendok. Jadi kayak logikanya kalau banyak orang mesti ragu, ya benar Pak Andi. Kalau saya juga sebagai Pak Andi mikir orang yang mau datang kok kalau saya bohong. Iya. Apa iya nggak dari dulu digebukin orang? Itu sebenarnya. Iya dong kalau kita nggak bohong kan. Kalau Saya berani begini kan karena saya yakin obat saya memang udah membuktikan gitu. Memang copot wasir. Ini kan ada ini lagi live TikTok ya. Ada orang nggak percaya bahwa saya wasir itu memang di obat saya bisa copot. Dan masih banyak yang merasa mana mungkin gitu. Iya, betul, Pak. Memang dalam dunia kedokteran nggak ada itu wasir copot, nggak ada. Saya pun kemarin pasien saya si Uncle John itu kan begitu, setelah udah kering dicabut sama dia pendarahan. Saya udah bilang dari awal jangan dicabut, cuma karena ngegelantung digemes dicabut. Ada darah agak banyak, buat pendarahan hebat agak darah aja. Saya juga. Dia pergi ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit dokternya kaget, diapain ini? Uncle John bilang saya berobat herbal wasir begini, dikasih lihat fotonya tiap hari kering begini sampai copot, kaget dokternya karena memang dalam dunia medis nggak dikenal istilah meskipun jujur ya sekarang dalam dunia medis ada metode namanya radiograf. Itu dibakar, dikeringin, cuman ngebakar atasnya aja, nggak bisa kecabut dari dasarnya. Makanya waktu Pak Andi Sukma copot karena ada lubang-lubang tuh kan, banyak lubang-lubang tempat pembuluh darah lepas. Itu yang bahasa saya itu ibaratnya akar. Nah, lubang-lubang itu ada keluar bekas-bekas darah kecil-kecilan, hitam-hitam, darah-darah mati. Ngering soalnya dia. Darahnya ngering. Pemirsa, ini hari saya tadi seru nih ngumpul sama pasien Mbak Andi Sukma udah 5 bulan, 4 bulan? Ada 5 bulan Pak. 5 ya? 5 bulan pasca. Pak Andi Sukma yang udah 5 bulan lalu berobat datang bersama Pak Gun yang lagi berobat. Jadi kita lagi membahas masalah pengalaman Pak Andi Sukma. Buat kalian yang mau nanya silahkan ya. Ini Pak Andi Sukma. Nah, kalau Anda lihat sekarang udah bisa duduk seperti ini. Dulu boro-boro duduk. dulu habis diobatin tidurnya tengkurap, iya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini Pak Gun yang lagi diobatin. Ya jadi ya kayak beginilah kalau namanya kita berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman pada mereka yang lagi berobat, memberikan motivasi juga. Memang Pak Andi Sukma saya ya alhamdulillah 3 bulan ini semenjak bulan Ramadan kelewat banyak permintaan. Makanya saya jujur sebenarnya nggak sanggup. Makanya ini hari ini udah banyak mau DP saya tolak. Ntar dulu, saya pastikan dulu tanggalnya. Saya takut amanat kan. Seperti Cikampek udah siap. Pak mau DP ntar dulu, saya ke Palu dulu. Saya lihat dulu di Palu kira-kira berapa hari. Baru saya bisa jadwal di sana pasti. Ya ibaratnya tanggal sekian sampai tanggal sekian kita prediksi kan. Begitu oke, baru kita DP. Banjarmasin udah dari bulan lalu mau DP, saya bilang ntar dulu. Saya takut mas. Ibaratnya kita megang duit orang ya, terus waktu hari hanya nggak sampai kan di masalah buat saya, nama saya jelek ntar. Nah, untuk menjaganya ini, kebetulan si Habibie juga makin rame, Mas Ipang juga saya turunin juga makin rame, jadi terapis kita penuh. Sampai yang perempuan pun sekarang udah nggak ada waktu nih, lagi muter terus. Jadi memang ya alhamdulillah sih ya, mungkin dengan home care ini lebih memberikan kenyamanan kali ya. Kalau Pak Andi dengan adanya home care ini yang membuat Pak Andi
apa yang perbedaannya kalau dibanding Pak Andi ke tempat pasien ya ke klinik-klinik pengobatan lah misalnya? Masalah bedanya gimana ini? Ada ya, nyamanan atau apa gitu yang dirasain? Ya lebih nyaman karena langsung langsung diatasi dengan pengobatnya lah bahasanya kan. Jadi begini kan, untuk orang-orang yang masih ragu ini, jadi Pak Kamran itu datang ke suatu daerah kan, kalau beliau tidak yakin dengan obatnya sendiri, tidak mungkin beliau berani datang ke daerah itu. Beda dengan kalau penjual obat. Kalau penjual obat yang kirim-kirim lewat apakah COD apa, itu masih ragu, 95% Anda masih ragu tuh. Ini Pak Kamran sendiri yang datang atasi. Kalau tidak copot kan, Pak Kamrannya kan masih ada di daerah situ kan, nggak mungkin lah. Kalau Pak Kamran datang berarti beliau sudah yakin dengan obatnya, itu saja. Benar. Terbukti lah, dengan saya sendiri juga terbukti. Nah Pak Andi, waktu dulu berobat sama saya, ketika udah mateng saya tinggal. Iya. Ada kayak rasa takut ya? Oh, enggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena memang copot sendiri kan? Copot sendiri, gantung sendiri. Nggak dicabut, nggak diapa-apain kan? Aman. Jadi memang prinsip saya ngobatin karena waktu saya, karena kalau nunggu copot itu nggak ngapa-ngapain kan kita kan? Iya, ngapa-ngapain. Dan nggak perlu ada saya, karena pakai salep biasa sendiri kan? Kalau saya tungguin 3-4 hari kan pasien yang sana kesian lagi, nungguin lagi lama. Jadi buat saya ini copot gampang, udah saya kesana dulu. Kalau saya memang yakin, kenapa? Karena dia seperti luka yang kering itu nih. Nah, luka kering yang kulitnya tinggal dicopot itu. Jadi tinggal Butari lah, butari. Nanti menutup sendiri dia. Dia seperti itu saja. Jadi sama lah dengan kita kalau itu luka kering mau diapain lagi? Ditaruhkan obat ya percuma karena kulitnya sudah kering bagian atas kan. Nunggu aja paling kan. Ya paling nunggu aja copot, ya paling putih-putih ya kayak luka tercopot itu sudah selesai. Dan itu paling lama 4 harian lah. 4 hari kayaknya saya. Kan hari pertama langsung copot. 1, hari kedua copot lagi, pokoknya kayak 4 hari tuh lo sudah habis. Nah pemirsa, ini Pak Andi ini saat ini memegang rekod di pengobatan wasir ya, sebagai wasir yang paling besar ukurannya. Memang Pak Andi nggak nyangka segede gitu wasirnya? Saya nggak nyangka, betul. Karena ya bahasa kedokteran sudah stadium 4 lah, grade 4 bahasa. Yeah. Jadi saya beberapa kali lah lihat di YouTube, di Google lah bahasanya itu. Kalau grade 4 tuh segini aja lah, melingkar segini. Pas lihat ambeien saya, wah, kayak tidak ada, sudah kayak besar seperti begitu. Saya juga kaget juga. Tapi jadi kita sedang di Palu ya lagi sama pasien nih. Tapi alhamdulillah lah. Dia udah 5 bulan Pak Andi. Ada keluhan lagi gak? Tidak ada. Dari BAB, padahal makan jujur saja. Karena Pak Kamran sering bilang makan begini, saya sekarang ini kayaknya makannya amburadul juga. Pokoknya sudah saya sikat sembarang, tapi alhamdulillah tidak ada rasa anunya, tidak ada sudah. Cuman itu saja yang saya pegang itu cairan harus banyak masuk, air minum banyak masuk. Ya minimal lah 2 liter dalam 1 hari. Sakit kali ya Pak Andinya, waktu diobatin dulu karena wasirnya sebesar kepalan tangan. Ya rasanya gimana Pak Andi? Segede kepalan tangan ya? Ada campur aduk Pak. Masa kita nano lah rasanya. Waduh, sakitnya. Jadi apa ya? Kalau orang bertanya atau kurang percaya, nontonlah YouTube-nya Pak Kamran. Karena saya sempat juga waktu saya sudah yakin sama Pak Kamran dulu tuh mau berobat lah. Nah, beberapa keluarga kan begitu juga komplain Pak. Komplain, jangan, takutnya penipu begini. Wajar itu, saya bilang wajar lah. Tapi saya jelaskan sama keluarga, tidak mungkin beliau bikin channel YouTube, ya kan? Orangnya jelas mukanya, wajahnya jelas wajahnya, dan orangnya datang langsung yang berobat, bukan kirim obat. Saya bilang, kalau memang dia tidak yakin dengan obatnya, mana berani dia datang? Iya. Masa gitu kan mau dihantam bisa digebukin orang sekampung kita. Iya, digebukin. Kalau kita bohong-bohong. Bekas bunyi kentong aja selesai sudah Pak Kamran di kampung orang. Kalau tidak memang terbukti obatnya. Ini udah bisa duduk begini pemirsa ya. Dulu waktu saya obatin boro-boro bisa duduk. Salto saja bisa sudah. Tidur aja tengkurap setengah mati dia. Tapi alhamdulillah kalau lihat dari postur sih lebih segar, lebih basah ya badannya. Jauh dibanding waktu diobatin tuh kering kayaknya. Tinggal makan lagi banyak-banyak ini. Harapannya nih pasien yang lagi berobat Pak Gun. Pak Gun gimana Pak Gun harapannya lihat Andi begini? Tambah yakin dong. Memang udah yakin sih dari awal ya Pak Gun kayaknya ya. Udah yakin dan sekarang tambah semangat lagi. Karena sekarang udah ada contoh Pak Andi yang mulai dari pengobatan sampai sembuhnya berjalan lancar, berjalan aman.
Dan sekarang beliau sudah sehat. Betul. Saya insya Allah bisa sehat lagi gitu. Memang pemirsa butuh keinginan nih, jangan setengah-setengah. Kalau cuma maju mundur percuma. Ya jadi seperti Pak Andi ini udah 5 bulan. Sekarang makan juga udah nggak pusing, udah nikmat, BAB udah benar-benar nikmat. Iya. Jadi ya tinggal jaga aja pola makan, bener Pak Andi? Ya. Yang penting kan karena udah pengalaman, jadi memang gitu. Suami saya juga kayak gitu Pak Andi. Makanya kita tunggu pengobatannya di Medan. Nah iya, saya kan udah bilang nanti daftar. Ini Yulika belum daftar. Saya kan jadwal saya kan penuh nih Pak Andi sampai bulan Juni akhir. Karena besok dari Palu saya ke Cikampek. Nanti lebaran haji saya ke Banjarmasin. Berarti udah habis bulan bulan Juni udah habis. Kalau ke Medan serius, daftar dulu. Kalau memang udah ada yang pasti, nanti bulan Juli awal gitu. Dan saya herannya, jujur saya ini ya, mungkin banyak yang nonton. Jadi saya herannya ini kan, saya itu kena bukan cuma ambeien. Nah, mungkin ada yang tahu di sini yang namanya Visura nih, robekan tepi anus, itu sembuh juga. Nah, itu saya heran. Dan itu visura itu harusnya memang dia dioperasi minimal 3-4 jahitan Pak. Saya sudah tanya sama dokternya. Tapi alhamdulillah terapi ini sembuh juga itu luka itu. Jadi itu mungkin gini Pak, untuk fistula ya. Itu obat saya nggak bisa. Ya. Tapi mungkin fistulanya mesti diwasir. Ya. Jadi ketika wasir copot dia belum tembus. Selamatlah dia. Ambil dulu sama wasir. Ya. Kalau fistulanya tembus sampai ke dalam, mungkin wasir copot itu fistula tetap jalan. Karena saya visura itu tuh visura akut sudah dibilang sama dokter karena sudah muncul skin tag sama skin tagnya Pak copot. Makanya saya tepuk gila juga, luar biasa juga ini saya bilang kan. Yang mau disembuhin 1 dapat 2 saya. Nah itulah saya makanya saya bersyukur sekali. Iyalah. Saya bilang. Soalnya kalau ambeien saja Pak, karena banyak kejadian orang itu tidak kena ambeien tapi kena visura Pak. Sakit juga kalau BAB itu Pak. Sakit berdarah juga Pak. Nah, walaupun tidak ada ambeien. Nah saya alhamdulillah di terapi sama Pak Kamran 2 saya ada sembuhnya visura. Akhirnya sekarang di Palu ada. Oke, ini ada di Medan udah 2 orang ya, sama Anda 3. Oke, ini saya bulan kemarin habis operasi hemoroid, sampai sekarang kalau buang air masih sakit. Pak Andi ketika habis copot wasirnya, apa tahun selama terapi buang air enak gak? Enak sekali. Mau lembek kah? Mau keras kah? Mau keras kah lembek? Apa? Nyaman. Maka saya bilang, alhamdulillah sekali. Setelah copot berapa hari? 4 harian saja. Ya maksudnya udah nyaman, tetap nyaman terus tuh sampai copot, sampai pulih nyaman. Kalau nyaman itu Pak, pas habis terapi pertama itu sudah nyaman saya BAB, tiada sakit itu. Nggak salah, omongin sembuh, omongin habis terapi. Di sementara terapi aja BAB-nya nyaman. Udah enak ya. Udah enak. Memang kalau habis dioperasi resikonya untuk usaha BAB-nya ya, jadi lama ya. Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi visuran yang penyempitan. Itu nanti nggak bisa diobatin soalnya. Itu karena kenapa? Saya alami Pak. Setiap mau BAB itu kayak diiris kita punya. Iya. Sakit sekali. Sehingga otot itu akhirnya nahan, lama-lama kaku, makanya dia nggak main. Iya. Akhirnya sempit. Nah beberapa kasus mesti pakai pencahar terus, itu seumur hidup nanti. Itu kan kalau kita BAB kan agak mau kalau akut Pak mau keras kah BAB-nya, mau lembek tetap sakit. Karena ada luka di dalam yang tergesek dengan pisces. Jadi sakit betul Pak. Jadi kalau sakit kan keluar kan jelas ini otot otomatis menarik dia lagi. Betul. Tambah terjepit, tambah keluar. Aduh itu kayak luka diiris. Aduh, sakit betul. Kalau mau berobat Zaza langsung daftar aja ke WA ya. Zaza di mana? Kalau di Jakarta langsung ke klinik aja, ada Omar. Oke, kalau Pak Gun, ini kan wasir Pak Andi ekstrim ya ukurannya. Kalau Pak Gun kan enggak ya. Apakah yang dirasakan Pak Andi, Pak Gun juga rasakan waktu BAB? Pokoknya buat yang nonton, seperti apa yang Pak Andi sampaikan, bahwa ketika pengobatan itu BAB-nya lancar aja. Nggak ada kayak, walaupun BAB-nya keras mau lembek itu sama aja. Itu enak. Jadi kalau untuk yang bertanya ketika pengobatan bagaimana BAB-nya, ini itu aman, lancar. Kita bisa ya kayak biasa lah BAB, nggak ada keluhan, pokoknya BAB-nya lancar gitu. Oke, Zaza Riau-nya di mana? Pekanbaru juga Riau, Batam juga Riau. Riau-nya di mana? Yang jelas Riau-nya di mana? Daripada yang operasi sampai 40 juta Pak. Ada. 40 juta ya. Saya ini gabung berbagai macam grup lah, grup Facebook segala macam. Ya, ada yang mengeluh dari operasi konvensional ya, itu 3 bulan Pak.
itu siksa Siksa. dari BAB-nya apa, karena apa, menyempit, dan dokter pun mengakui itu akan ada penyempitan. Iya. Makanya diadakan yang namanya itu apa orang bilang itu, dilebarin lagi lah dengan jari sendiri, diterapi sendiri. Itu kalau kita berani. Kalau kita tidak berani, ya kan? Makanya cuma siksa di diri sendiri. Dia siksa di kita, masa mau BAB nyolok lagi, ya kan, begitu bahasanya kan. Nah. Jadi banyak kesalahan orang. Dulu ada obat yang sampai sekarang juga suka dikasih peluru ya. Nah itu. Padahal ketika didorong itu pada saat wasir yang lagi meradang, sakitnya berlebihan, kegesek lagi. Seharusnya jangan dikasih yang peluru kalau seperti itu lagi meradang. Saya pernah pas dia meradang kan, ambil saya itu kan, saya belilah peluru itu 3 biji lah. Karena sehari kan paling 2 dipakai. Pas saya masukin Pak, itu keringat biji saya sakit betul. Sampai keluar keringat, sampai mandi keringat, batahan sakitnya itu. Gemetar terus saya batahan sakit. Gimana sakitnya itu? Saya bisa pingsan, karena fisik saya menahan itu saja. Pak Kamu ini kan juga besar betul ini, kenapa? Karena saya sudah pernah rasakan sakit yang lebih daripada ini. Jadi saya masih bisa tahan saya. Nah, saya tahan Pak. Makanya Pak Kamu sakit. Saya bilang sakit juga diobat, cuman ada lebih sakit daripada ini yang pernah saya rasakan. Jadi saya anggap levelnya masih di bawah yang pernah saya rasakan. Bagaimana sakitnya itu? Saya pernah menahan sakit habis BAB itu kurang lebih 5 jam. Sakit terus, Pak. 5 jam, Pak, isi saya ada buktinya. Sambil sujud saya Pak, kayak orang sholat itu. Batahan itu 5 jam saya. Ya Allah. Tinggal istri bilang kayaknya sudah mau meninggal kali itu. Tidak, saya bilang. Cuma bagaimana saya enaknya saja ini. Saya sujud Pak supaya aliran darah itu kan turun dia. Sakit Pak. Nah, sampai saya sudah ke dokter apa segala macam. Dokter pun alhamdulillah ya, dokter itu mau terbuka lah kayak temannya Bapak. Janganlah dia bilang begini. Cari alternatif lain lah. Dia bahasakan gitu. Kenapa? Ya, karena kita pun sebagai dokter sebenarnya tidak enak operasi itu. Dokter bilang begitu. Kita sebenarnya tidak enak. Kamu lebih tidak enak, kita lebih tidak enak dokter ini. Karena bagian ya sensitif itu mau dipotong ini bagi dokter bilang. Dan itu dia bilang, jujur dokter bilang. Jujur saya bilang. Kalau habis itu Pak, dia bilang mungkin saja apalah bahasanya dokter nanti setelah ini dia bilang masih banyak lagi mungkin yang akan penyempitan apa segala macam. Ya, masih banyak. Ya, dia bilang masih banyak Pak. Habis ini. Zazan tadi Batam daftar aja, nanti kita atur Batam, banyak yang minta kok. Jadi Pak Gun udah ketemu sama yang udah pengalaman berobat dengan, kalau buat saya sih beliau ini wasir ekstrim ya. Jadi memang saya nggak berharap ketemu lagi sebenarnya. Soalnya saya ngobatin pasien tuh kan ke bawah Pak Wandi, suka bawa ke diri saya ya. Kepikiran, saya pulang juga mikirin kesian, gini ngerasain yang, aduh kayaknya kesian banget nih, berat banget. Mungkin Pak Gun bisa bantu nih, nasehatin nih manusia-manusia yang pada masih bandel. Ya boleh. Jadi ya bismillah buat penontonnya Pak Kamran, entah di TikTok ataupun di YouTube dan lain-lain sebagainya. Saya sudah ketemu dengan Pak Andi yang mantan pasiennya Pak Kamran dan sekarang sudah jalan 5 bulan lebih udah sehat. Dan saya baru 2 hari untuk pengobatan dan alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali, entah itu BAB dan lain-lain sebagainya. Tolong, kita sama-sama ingin sehat. Jadi mari, saya ajak teman-teman sekalian yang masih dalam tahap penyakit, dalam tahap iritasi dan lain sebagainya tentang wasir, tolong, ayo kita sama-sama sehat, kita sama-sama bisa kembali bugar, jangan takut, nggak ada efek samping, nggak ada apapun, Pak Kamran akan menolong kita, ya atas izin Allah pun itu. Jadi tolong teman-teman TikTok, Facebook, YouTube, ayo. Waalaikumsalam. Pak Andi, ini ditanya Pak Andi, nih ada yang nanya. Bang, kemarin hemoroidnya sebesar apa? Oh, sebesar apa Pak? Begini. Ini, ya besarnya gini. Ayo, kecil ini. Begini nah. Oh, segitu hasilnya. Ini. Segede gitu tuh. Begini. Masih ada di YouTube-nya Pak. Nanti ke YouTube saya, di YouTube saya ada copotannya. Kalau kirim fotonya kan tidak mungkin lah, kita mau kirim foto. Daerah sensitif. Jadi di YouTube saya ada copotannya. Itu sudah kering loh itu. Nanti ke YouTube Wasir Spasi ID ya. Sehat alhamdulillah Puput. Jadi Wasir ID itu ada copotannya juga luar biasa, itu keringnya. Bayangin basahnya kayak apa. Iya, itu masih itu kan tinggal 30% apa 20% palingnya dari awalnya. Iya. 30% palingnya. Awalnya kan begini. Ya, jadi
Karena ada nanti bekasnya itu Pak. Bekas yang dari awal dia gini kan. Nah, nanti mengering dia begini sudah. Mungkin sekitar 60% lah. Ada, karena ada bekas lingkaran pengobatan itu Pak. Nah, itu. Otot. Nah, ototnya itu. Jadi di situ saya dia. Oh, rupanya mengecil sudah dia, mengecil karena mengering kan. Mungkin sekitar 60% lah. Dari itu keringnya 40% itu. Dari aslinya itu. Dari aslinya. Saya nggak mungkin kasih lihat fotonya tuh, cukup pakai apron aja yang tahu. Kayak daging sapi kan basah. Kayak gini lah, kayak lebarnya tuh. Pak, gini aja. Ya ini mungkin sudah. Kayaknya dia sekitar ya setengahnya lah. Ya, besar itu. Besar. Gede. Ekstrim banget. Berarti masih megang rekor wasir terbesar ini. Soalnya nggak bisa rapat begini saya. Nggak bisa, harus begini saya. Harus ngangkang gini jalan. Jalannya begitu ya. Begini, kayak habis sunatan. Bisa lurus. Bukan karena sakit tidak, karena dia ganjel. Saking gedenya. Gitu saya bahas. Aduh. Tapi itulah bagusnya karena apa ya? Obatnya Pak Kamra kan langsung ke dia tuh menarik semua gitu. Nah, kadang-kadang kan nggak usah kita pungkiri, banyak dokter juga akui itu. Karena pas dioperasi itu karena tidak sampai ke akarnya, bisa saja Pak. Silakan cek di grup Facebook, di YouTube, itu bisa tumbuh lagi 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun masih bisa. Sekarang nggak sampai akar gitu. Masih bisa. Iya. Kenapa bisa berani bilang begitu? Silakan cek YouTube. Banyak tentang Iya masih benar. mau pakai radioaktif, mau pakai pila saja, itu dia katakan 70% Pak pila. Itu bisa kembali lagi lah gitu. Sekitar 70% sembuh, 30% bisa kembali lagi. Ya karena dibuangnya apa saja ya. Nah, kalau konvensional 90% sembuh, 10% masih bisa kembali lagi. Ada semua datanya. Berarti masih bisa kembali lagi. Nah, itu bahasanya. Memang begitu pemirsa ya. Dan Pak Andi ini jujur saya nggak bisa sepil semua pasien saya. Kadang-kadang Pak Andi suka ada minta, Pak, coba nomor teleponnya. Saya itu cuma bisa ngasih mereka ya, seperti Pak Andi ini memang subhanallah ya. Dia mau membuka, maksudnya mau memberikan pengalamannya secara kepada kalian semua. Tapi ada pasien yang nggak mau kan Pak? Iya. Jadi saya juga menghargai privasi. Makanya setiap kali saya ada pasien, Pak, minta nomor teleponnya si A dong. Saya kebetulan sakit wasir juga mau ngobrol. Belum tentu saya kasih, saya izin dulu. Nah kalau yang bersangkutannya, ya udah Pak kasih ya nggak apa-apa, bener namanya privasi orang ya. Apalagi nomor telepon, maaf ya, namanya orang lagi sibuk kerja atau apa, dia nggak mau diganggu kan ada juga, kita nggak boleh sembarangan. Ini kebetulan Pak Andi aja yang orang yang luar biasa ya, mau berbagi ya, karena jujur kasus Pak Andi ini ukuran segede gini saya pernah dapat, tapi jarang sekali. Untuk di YouTube saya 2,5 tahun ini orang pertama yang sebesar itu wasirnya. Sebenarnya saingan Pak Andi ada 2 Pak Andi. Satu Pak Petrus yang di Batam meskipun kalah ukurannya sama Pak Andi. Satu lagi main di Bandung. Pak Petrus sama yang di Bandung ini mirip-mirip telur bebek lah. Tapi Pak Andi tetap lebih besar. Sementara ini juara bertanya masih Pak Andi. Kasih heran juga, badan kecil gini ambil besar betul. Dan jujur Pak Andi ya, orang yang wasir gede-gede badannya kecil. Karena apa? Habis. Yang wasir gede-gede ya. Badan kecil-kecil semua. Karena dia habis nggak bisa makan badannya. Dia 20 kilo habis badannya. Iya saya 20 kilo. Pak Andi itu 20 kilo drop badannya. Terakhir. Pas saya timbang sebelum berobat sama Pak Kamra itu 45 timbangan saya. Turun drastis ya. Ayo mana foto? Ada foto besar betul saya Pak. Besar saya. Nah, kecil kita ini. Begini perut saya. Dimakan 1 tahun saja. Dalam jangka 1 tahun jaga pola makan, diet lah orang bilang 20 kilo. Jadi ibu-ibu itu tidak perlu repot-repot kalau mau diet. Sakit wasir aja ya. jangan diikutin. Jangan sakit wasir nanti. Harusnya makan aja Bang di. Makan yang benar, jangan diet itu bukan cara berhenti makan. Diet itu makan yang sehat ya. Jangan sampai kena wasir lah. Jadi kalau orang kena wasir dapat 2 penyakit, satu penyakit satu obat kurusin badan. Jangan nggak bagus. Sakitnya wasir itu kalau badannya habis nggak sehat ya. Kurusnya bukan kurus sehat ya, jangan. 20 kilo. Memang rata-rata sih kalau mereka yang udah pengalaman. Tapi Pak Andi ini udah copot, udah apa? Mesti ada trauma gak yang lama-lama? Kalau trauma ada sedikit-sedikit. Maksudnya bukan trauma karena tidak. Saya yakin setiap saya BAB pasti tidak sakit lagi lah. Nah cuma saya kadang-kadang traumanya tuh di makanan Pak. Nah traumanya di makanan. Walaupun saya suka sekali,
saya harus cek itu makanan, entah itu berminyak sekali kah, seperti itu bersantan kah. Saya makan tapi tidak banyak. Saya makan tapi tidak banyak. Orang bahasa sini kan jangan sampai masalah orang kita. Nah, bahasanya begitu. Jadi jangan sampai anu lah. Jadi kita makan. Pak Andi, ada pertanyaan dari Ibu Novita ini, Banjarmasin yang mau berobat insya Allah ban haji. Udah berapa lama sih sakit wasir sebelum berobat? Saya dari 2008 Bu. 2008 sakit wasir, diobatin 2023 ya. 2024. 2024 awal Januari ya itu. Ya. Itu seberapa sudah? Januari. Iya Januari Februari. Oh iya saya dari Senin. Iya benar. 15 tahun. Nah 16 tahun. 16 tahun, cuman kebetulan ukuran wasirnya agak ekstrim ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada yang seperti itu lagi. Kesian juga soalnya. Tapi itu 15 tahun Bu tidak langsung yang gede ya. Ya cicil stadium bertahap 1, ya. naik 2, naik 3, naik 4. Nah stadium 4 ini pun saya menanggungnya itu dari 2000. Kenapa saya bisa tahu 2014 itu? Sekitar 2014 atau 2016 itu sudah kena stadium 4. Karena di tahun 2014 itu pernah saya keluar ambeien tak bisa masuk lagi, tapi tidak sakit. Ya. Tidak sakit. Nah besoknya saya masukin lagi. Nah itu stadium 4 sudah karena sudah meningkat dia banyak. Itu 2014. Tuh buat yang sakit ambeien, kalau udah ada benjolannya Bib, tapi nggak sakit Bib, jangan sombong. Saya? Kadang-kadang begitu. Iya sudah keluar ambeien benjolannya Bib, cuman nggak sakit. Gak usah cerita kalau itu. Iya, jangan dong, jangan. Ini apa? Ini saya bukan bukan mendoakan juga, minta maaf sebelumnya. Kalau bahasa kita itu tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Betul. Saya selalu bilang Pak, suka atau nggak suka, namanya udah benjolan pasti membesar. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Tinggal masalah waktu. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu mungkin 15 tahun. Saya ada pasien yang 40 tahun kok sakit wasirnya. Iya, ya saya takutnya begitu. Kita betul, kan, penyakit yang menyiksa. Beda waktu muda begini menahan sakit dengan tua Pak. Benar. Pada saat dia akutnya kita umur 60, sama Pak tahan Pak. Kekuatan sudah tidak ada. Untung masih begini. Benar lah. Kita gas. Kalau sudah umur 50, 60, sudah juga kena osteoporosis lah, itu lagi mau ditahan, tidak usah. Ini buat jawaban buat mereka kalau konsultasi sama saya kadang-kadang, Pak, saya ada benjolan tapi nggak sakit sih, cuman keluar, tapi nggak ada rasa apa-apa. Jangan dibiarkan, mumpung belum sakit, selesaikan usaha wasir Anda ya. Ini YouTube, TikTok saya sudahkan dulu ya. Saya sudahkan dulu, soalnya saya mau nostalgia juga sama Mas Sakti. Saudara kita yang sepuh di Palu kan, jadi kita mesti nostalgia setelah 5 bulan. Ternyata alhamdulillah fisiknya lebih baik, lebih seger, lebih basah bahasa saya ya. Karena udah gak ada pikiran stres-stres lagi, dan mudah-mudahan tidak ada, meskipun sedikit-sedikit ada kadang-kadang bayang lagi mungkin Pandi ya. Rasa sakit itu ya. Enggak, kalau saya kan pernah tes juga kan, saya makan amburadul lah bahasanya itu. Nah, jadi pesesnya keras kan, enggak juga sakit. Nggak sakit, iya. Nah, cuma saya traumanya itu di makanan aja. Saya suka begitu Pak. Apakah ini sembuh betul tidak? Pernah saya 1 hari itu makan sembarang saya. Mau santan masuk semua, mau cabai masuk. Saya mau tes, apakah memang ini mau sembuh betul atau tidak? Nah, keras Pak, feses saya keras, tapi tidak sakit. Alhamdulillah. Ya itu akibat dari udah nggak ada wasir, udah nggak sakit. Jadi itu yang hilangnya trauma itu ketika sudah BAB-nya enak, BAB-nya nggak sakit, bayangan-bayangan yang lama akan terkikis dan hilang rasa takutnya. Nanti saya masukkan lagi nanti dalam siaran ulangannya ya, biar nanti anda semua bisa menyaksikan. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang begitu kadang-kadang.